Shalom saudara, untuk renungan kali ini saya akan menyampaikan kesaksian hidup sebagai penyintas COVID-19. Situasi saat ini makin mencekam, menakutkan, karena banyak virus yang sudah begitu cepat bisa menular. Tetapi sebagai orang percaya, seperti halnya renungan saya, kita tidak boleh takut, karena justru ketika kita menjadi takut, kita kehilangan keselamatan kita. Tuhan membenci seorang penakut karena hidup kita telah dijamin oleh Dia sampai kapan juga. Tetapi satu hal yang melatar belakangi kenapa saya membuat renungan ini, mungkin saya boleh berbagi. Sebagai penyintas COVID, artinya saya sudah pernah mengalami COVID. Di saat saya menderita di dalam pengobatan, tentunya ya sakit itu kan obat tidak langsung bereaksi tapi ada proses gitu. Sakitnya betul-betul luar biasa Bapak Ibu sekalian. Apapun sudah saya lakukan, berdoa, memuji Tuhan, ya kan, merenungkan kehidupan saya. Tetapi satu hal adalah yang saya temui bahwa kita diperhadapkan dengan antara kehidupan dan kematian. Disitulah titik di mana kita tidak ada waktu lagi untuk bisa mengulangi waktu, mengulangi sejarah, mengulangi hal-hal yang mungkin kita masih ingin lakukan atau penyesalan-penyesalan yang sedang kita coba obati karena situasinya sudah tidak mungkin. Oleh sebab itu di dalam renungan-renungan ini banyak saya sampaikan untuk hidup kita mengasihi Allah seutuhnya, hidup mengasihi Allah, supaya layak di hadapannya. Sehingga ketika kita menghadapi COVID, kita tidak perlu merasa takut, tidak perlu merasa khawatir atas apa yang terjadi dalam diri kita, apa hal-hal yang mungkin masih kita, mohon maaf, kita sembunyikan, sehingga kita lega menjalaninya. Karena pada saat itu, di saat saya sakit, saya sudah demikian berserah kepada Tuhan, dan saya tidak menjadi masalah jika saya memang harus dipanggil oleh Dia. Nah, ketika Tuhan izinkan sembuh, melalui penyerahan diri saya kepada Tuhan, Tuhan hanya berpesan, jika waktumu sudah kuberikan, maka ada baiknya kamu menyampaikan firman Tuhan melalui renungan seperti ini, YouTube. Kamu rekam sendiri, kamu sampaikan apa yang menjadi isi hatiku. Sehingga banyak orang boleh memahami dan mengasihi aku lebih lagi, karena aku lebih dahulu mengasihi mereka dan supaya mereka juga bisa bersatu bersama aku di dalam keabadian. Situasi saat ini memang mencekam, tapi Tuhan berkata, jangan takut. Roh yang diberikan pada kita bukan roh ketakutan, tapi roh keberanian, sukacita, dan kedisiplinan, seperti halnya nasihat Rasul Paulus kepada Timotius. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, saya ajak, saya mohon, dan saya selalu berdoa, bagi siapa yang menyaksikan YouTube ini, mungkin saja sedang menderita sakit, bisa corona, bisa yang lain. Waktu tidak bisa kita kembalikan. Ucapan tidak bisa kita kembalikan. Yang penting bagi kita saat ini, ke depannya adalah kita hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak ada waktu lagi ketika Tuhan memanggil kita untuk kita berbenah dan kembali. Karena kita tidak tahu waktunya Dia. Hanya Bapa di sorga yang tahu. Oleh sebab itu, firman Tuhan mengatakan jagalah kehidupanmu dengan kewaspadaan. Apa yang kita lakukan sekarang berkaitan dengan jaminan keselamatan yang sudah diberikan pada kita. Apakah kita betul-betul menjaga itu dengan takut dan gentar atau kita memang terlalu abai dan mempunyai euforia bahwa udah selamat, ya udah selamat lah.
Kita tidak perlu lagi memperhatikan banyak hal sesuai dengan keinginan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ajak sekali lagi bahwa background daripada renungan-renungan yang saya sampaikan ini adalah merupakan pesan dari Tuhan sendiri untuk dibagikan. Marilah kita manfaatkan. Mungkin saya tidak sempurna, tetapi saya percaya Roh Kudus akan menyempurnakan, akan mengajarkan, akan menanamkan di dalam hati Ibu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Amin.